Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan ancaman untuk mengenakan tarif baru sebesar 100% atas impor produk China mulai 1 November. Kebijakan keras ini adalah balasan atas langkah China yang memperketat ekspor mineral strategis tanah jarang, rare earth. Namun, respons dari Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, cukup mengejutkan dan percaya diri. Menurut Purbaya, aksi ini tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap Indonesia. Sebaliknya, ia melihat peluang besar. Purbaya, biar aja mereka, Amerika Serikat versus China, berantem. Kalau kita nggak ada urusan, kita untung. Pernyataan ini dilontarkan Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Mari kita bedah mengapa bendahara negara begitu pede, percaya diri, bahwa perang dagang ini justru menjadi jackpot bagi Indonesia, dan bagaimana dampaknya ke pasar modal domestik. Keuntungan Indonesia dari tarif tinggi. Purbaya dengan tegas melihat perang tarif ini sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar ekspor global. Logika pasar, jika produk Cina dikenakan tarif 100%, yang akan membuat total tarif menjadi 130% atau lebih, harga barang-barang tersebut di pasar Amerika Serikat akan melonjak drastis. Keunggulan RI. Purbaya, kalau Cina dikenakan tarif 100% kan barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Kita untung. Biar aja mereka berantem, kita untung. Pernyataan ini menunjukkan Indonesia berpotensi mengambil alih pangsa pasar ekspor yang ditinggalkan China di Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk yang sejenis. Dampak ke pasar modal, IHSG. Meskipun secara global perang dagang seringkali menciptakan ketidakpastian, Menkeu Purbaya yakin dampaknya terhadap IHSG akan positif. Kelemahan Asia. Tensi ini menyebabkan saham-saham di kawasan Asia Pasifik kompak melemah, Kospi Korea Selatan anjlok 2,35%, dan Hang Seng Hong Kong diperdagangkan lebih rendah. Alasan Purbaya. Purbaya mengakui mungkin ada sedikit sentimen negatif di pasar karena pasar Cina jatuh. Reaksi IHSG. Namun, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, Indonesia menunjukkan daya tahan. Setelah sempat terperosok, IHSG menutup sesi hari itu di zona positif, bertengger di level 8.259,4. Optimisme Menkeu, keyakinan Purbaya bahwa IHSG seharusnya positif didasarkan pada potensi keuntungan ekspor yang akan mengalir ke Indonesia. Latar belakang perang dagang, logam tanah jarang. Konflik tarif 100% ini dipicu oleh perebutan kontrol terhadap mineral penting. Pemicu, kebijakan keras Trump adalah balasan terhadap China yang memperketat ekspor mineral tanah jarang, rare earth, bahan penting untuk teknologi tinggi dan militer. Tuduhan China, Kementerian Perdagangan Tiongkok menuduh Amerika Serikat menerapkan standar ganda seperti biasa, menunjukkan bahwa Beijing tidak akan gentar. Pernyataan Menkeu Purbaya memberikan perspektif fresh dan optimis di tengah ketegangan global. Alih-alih khawatir, pemerintah Indonesia memilih untuk melihat peluang, meyakini bahwa perlombaan dagang antara dua raksasa ekonomi justru membuka ruang bagi produk Indonesia untuk bersinar di pasar Amerika. Menurut Anda, sektor industri Indonesia mana yang paling berpotensi meraup untung besar di pasar ekspor Amerika Serikat akibat tarif 100% yang dikenakan pada produk Cina? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.